Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Faisal Parabi, NRP 15/2023-174. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai dictionary. Kita langsung saja. Pertama, di sini kita disuruh untuk membuat dictionary mengenai data sampah yang berisi 3 jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan sampah B3. Masing-masing jenis sampah menyimpan jumlah dalam bentuk kilogram dan lokasi pembuangan. Untuk organik, jumlah sampahnya sebanyak 120 kilo dan lokasi pembuangannya di TPA organik. Untuk sampah anorganik, jumlahnya sebanyak 250 kilo dan lokasi pembuangannya di pusat daur ulang. Untuk B3, jumlahnya sebanyak 60 kilo dan lokasi pembuangannya di tempat pengolahan B3. Kita coba cetak. Di sini, di channel yang telah kita buat muncul. Selanjutnya kita disuruh untuk mencetak jumlah sampah anorganik dan lokasi pembuangan sampah B3. Di sini kita langsung print lalu akses dictionary-nya dengan key pertama yaitu anorganik dan lalu key keduanya jumlah. Lalu untuk lokasi pembuangan, key pertamanya B3 dan key keduanya lokasi. Kita coba print, jalankan. Di sini tampil dari jumlah sampah organik yaitu sebanyak 250 kilo sesuai dengan dictionary tadi yang telah kita buat, dan lokasi pembuangannya juga pembuangan sampah B3 di tempat pembuangan B3 sesuai juga dengan yang telah kita buat. Lalu selanjutnya kita diminta untuk menambahkan jenis sampah baru bernama elektronik dengan jumlah sebanyak 40 kilo dan lokasi pembuangannya di pusat pengelolaan elektronik. Lalu setelah itu perbarui jumlah sampah organik menjadi 130 kilo. Cetak seluruh dictionary setelah pembaruan. Di sini kita pertama menambahkan data sampah dengan jenis elektronik. Di bagian sini kita masukkan untuk si key pertamanya yaitu jenis sampahnya elektronik, lalu value-nya yaitu jumlah dan lokasi. Nah, di sini kita diminta untuk mengupdate jumlah sampah organik yang tadinya sebanyak 120 menjadi 130. Kita tinggal langsung akses aja key-nya, key pertama dan key kedua, langsung kita masukkan value-nya. Kita coba cetak running maksudnya. Nah, di sini yang jenis sampah elektronik yang kita baru masukkan ikut muncul, artinya itu berhasil, dan jumlah sampah organik juga telah berubah menjadi 130 yang asalnya di sini tadi 120. Lalu selanjutnya kita diminta untuk memeriksa setiap jenis sampah dan mengelompokkannya berdasarkan jumlahnya. Jika jumlah sampah lebih dari 100 kilo, cetak pengolahan intensif diperlukan untuk jenis sampah yang berada di atas 100 kilo. Lalu jika tidak, cetak jenis sampah yang berada di bawah 100 kilo dalam batas aman. Pertama, kita di sini buat listnya terlebih dahulu untuk menyimpan atau untuk mengelompokkan masing-masing jenis sampah. Yaitu pertama ada intensif untuk pengelolaan jenis sampah yang memiliki jumlah sampah ada di 100 kilo ke atas, di atas 100 kilo, dan ini untuk yang jumlah sampahnya aman, tidak perlu pengelolaan intensif. Pertama, kita di sini melakukan perulangan untuk mengecek perulangan dan percabangan if di sini untuk mengecek apakah jumlah lebih dari 100 kilo. Jika jumlah lebih dari 100 kilo, di append ke dalam list intensif. Yang di append ini yaitu si variabel i ini tuh ngambil dari isi data sampah, yang berarti mengambil jenis sampahnya. Jadi jenis sampahnya di append ke dalam list intensif. Lalu jika tidak lebih dari 100 kilo atau dikatakan aman,
jenis sampahnya di append ke dalam list aman. Nah, di sini ada eh, percabangan, bukan percabangan, perkondisian untuk untuk menampilkan print ini jika si listnya tidak kosong gitu. Kalau listnya kosong, eh, tidak akan tampil. Kita coba running. Nah, di sini terlihat pengolahan intensif diperlukan untuk organik dan anorganik, dan B3 dan elektronik dalam batas aman. Kenapa? Karena di sini organik dan anorganik jumlah sampahnya berada di 100 kilo ke atas. Dan untuk B3 dan elektronik jumlah sampahnya berada di 100 kilo ke bawah. Nah, kita soalnya lihat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.